kita sekarang berada dalam sebuah ruang yang sangat terbatas. Kita mengaku sebagai seorang Muslim. Kita mengaku akan mengamalkan Islam. Tapi budaya dalam kehidupan kita sehari-hari itu bukan budaya Islam. Kadang-kadang fatwa yang muncul di tengah kehidupan umat hari ini pun itu sebenarnya kalau kita bongkar tidak jelas di mana asal usulnya. Padahal semua kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berpaling daripada hukum Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kita mengucapkan segala puja dan puji yang kita rangkai dengan ucapan salawat buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tausiah kita pada malam hari ini saya ambil judul Syariat Islam sebagai hukum tertua di atas permukaan bumi. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang jamaah yang kami muliakan, sama-sama kita maklumi bahwa hukum Islam dengan umat Islam dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Islam dengan hukum Islam sama dengan ikan dengan kolam. Jadi kalau ikan habitatnya adalah kolam, ikan butuh kepada air, umat Islam juga butuh kepada hukum. Tidak ada ikan yang tidak butuh kepada kolam, tidak ada ikan yang tidak butuh kepada air kecuali ikan asin. Jadi kalau ada hari ini umat Islam yang alergi dengan hukum Islam, itulah setingkat pikirannya dengan pikiran ikan asin. Lalu apa itu Islam? Islam adalah sebuah ajaran. Islam adalah pola hidup yang wajib dipelajari, diamalkan dan didakwahkan oleh setiap pengeluknya. Sementara hukum Islam adalah merupakan norma tertinggi yang belum terwujud dalam kehidupan. Jadi hari ini kita sebagai umat Islam sebenarnya gagal dalam berdakwah. Kita tidak mampu menjadikan Islam sebagai sebuah peradaban. Seharusnya kita mampu menjadikan Islam sebagai sebuah peradaban, sehingga apapun aktivitas yang dilakukan oleh setiap Muslim itu sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat di dalam Islam. Dan ini menjadi sebuah keprihatinan bagi kita sebagai seorang Muslim yang berpikir tentang Islam. Realita hari ini kita lihat bahwa umat Islam tidak hanya jauh dengan Islam, malah umat Islam menentang syariat Islam. Sesuatu yang sangat menyedihkan dalam kehidupan. Sengaja membuat perlawanan secara berencana terhadap Islam. Kita lihat yang namanya KKN, pungli, korupsi, riba itu ada di mana-mana. Pelakunya adalah umat Islam. Itu sesuatu yang sangat disayangkan. Padahal Islam itu bagus, sangat bagus. Islam itu indah, sangat indah. Rasulullah bersabda, al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih sempurna kecuali Islam sebagai agama. Dan kapan Islam sempurna? Kapan saja Islam sempurna. Tapi tatkala umat Islam tidak menyatu dengan Islam hari ini, maka Islam menjadi tidak sempurna. Jadi kehidupan kita sebagai umat Islam hari ini seperti orang main layang-layang. Layang-layang sudah menembus awan, sementara kita sebagai pemain layang-layang masih di atas tanah. Jadi begitulah umat Islam. Islam hebat, umat Islam tidak hebat. Kita masih memijak rumput. Jadi inilah sebenarnya ketinggalan kita sebagai umat Islam hari ini. Padahal Allah sudah menciptakan syariat untuk diamalkan, syariat untuk didakwahkan. Dalam Al-Quran surat Al-Jasiyah ayat yang ke-18 Allah berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'."
Kemudian engkau kuciptakan ala syariatin, di atas syariat, minal amri, dalam urusan agama. Fattabi, maka ikutilah. Wala tattabi, dan janganlah kamu ikuti ahwa, selera, hawa nafsu. Hawa nafsu siapa? Alladzina la ya'lamun. Hawa nafsu orang-orang yang tidak paham. Allah sudah melarang orang yang tak paham syariat, jangan ikuti hawa nafsu mereka. Ikutilah wahyu, karena itu jalan yang terbaik. Apa itu syariat? Syariat itu al-istibatu syar'in ala syar'in. Syariat itu menetapkan sesuatu atas sesuatu. Yang berhak menetapkan sesuatu atas sesuatu Allah. Jadi kita tidak diberikan hak untuk menetapkan sesuatu. Kita diciptakan oleh Allah, hidup di bumi Allah, yang kita makan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setetes air kalau tidak diturunkan dari langit, kita tidak bisa menciptakannya. Maka Allah mengatur kehidupan ini dengan syariat, dan Allah melarang kita ikut hawa nafsu orang-orang yang tidak paham dengan syariat. Ya saudara-saudara yang kami hormati, jadi hakikat Islam adalah kita diharuskan menjalani segala aktivitas dalam keseharian kita sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah, sesuai dengan garis yang telah dijalani oleh para sahabat-sahabat yang mulia, orang-orang yang terdahulu, para salafus salihin. Jadi Islam tidak hanya sebagai sebuah pendidikan. Jadi Islam harus kita jadikan sebagai sebuah peradaban, agar kehidupan kita sebagai manusia bermakna dalam kehidupan. Seolah-olah hari ini kita lihat orang-orang yang beragama Islam kemudian menjadikan Islam sebagai bahagian, nilai dalam kehidupan bermasyarakat itu jauh lebih tinggi ketimbang orang beragama Islam tapi tidak menjadikan Islam sebagai ajaran dalam kehidupan. Apalagi orang mau menjadikan Islam sebagai syariat, sebagai hukum yang mengatur untuk segala kehidupan. Maka selama ini kita lihat kepribadian kita sebagai umat Islam belum sepenuhnya terlihat di dalam kehidupan. Kadang-kadang pada sebahagian umat Islam mengamalkan Islam secara sentimental. Bagaimana saya bilang orang umat Islam mengamalkan Islam secara sentimental? Misalnya begini, seminggu sekali umat Islam ramai-ramai datang ke masjid untuk salat Jumat. Tahunan 2 tahun sekali. 2 kali dalam setahun. Ini kan orang beribadah sifatnya sentimental. Jadi bukan orang beribadah secara rutinitas. Padahal ini adalah merupakan bahagian yang harus kita amalkan dalam kehidupan. Jadi antara Islam dengan umat Islam hari ini itu laksana bayang-bayang. Islam itu ada, tapi Islam itu enggak pernah ketemu. Jadi kalau kita berjalan kan ada bayang-bayang. Semakin kencang kita berjalan, semakin kencang bayang-bayang itu di depan kita. Bayang-bayang itu ada, tapi kita tidak pernah bertemu dengan bayang-bayang. Islam agama yang bagus, Islam agama yang indah, Islam syariat yang sempurna, tapi kita tidak pernah bisa memeluknya. Kita tidak pernah bisa memilikinya. Jadi inilah sebenarnya yang hendaknya kita jadikan sebagai sebuah renungan dalam kehidupan kita hari ini, bahwa kita sekarang berada dalam sebuah ruang yang sangat terbatas. Kita mengaku sebagai seorang Muslim. Kita mengaku akan mengamalkan Islam, tapi budaya dalam kehidupan kita sehari-hari itu bukan budaya Islam. Kadang-kadang fatwa yang muncul di tengah kehidupan umat hari ini pun itu sebenarnya kalau kita bongkar tidak jelas di mana asal usulnya. Padahal semua kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berpaling daripada hukum Allah. Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa yang berpaling an zikri minasyar'i wal ahkam, berpaling dari syariat dan hukum Allah, maka Allah akan memberikan kehidupan yang sempit di dunia dan akhirat, dan pada hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta. Jadi ma'asyiral muslimin, saudara-saudara yang hadir pada pertemuan ini, sebenarnya kita sebagai umat Islam tidak perlu takut dengan Islam. Umat Islam tidak perlu alergi dengan Islam. Jadi harapan hendaklah kita
jadikan bahwa dambaan kita hari ini dan seterusnya, Islam merupakan bahagian yang tidak bisa terpisahkan. Sehingga tatkala Islam dan syariat menyatu dengan kita sebagai umat Islam, maka akan lahirlah sebuah kehidupan yang ideal. Kehidupan yang ideal adalah kehidupan yang tegaknya keadilan. Keadilan untuk kebenaran. Jadi bukan keadilan untuk kekuasaan. Jadi kalau keadilan untuk kekuasaan itu adalah sebuah kezaliman. Sehingga banyak kadang-kadang orang-orang yang membutuhkan keadilan, tapi yang mereka terima adalah bukan sebuah keadilan. Sehingga dengan demikian akan melahirkan sebuah kedamaian dalam kehidupan. Kedamaian, rakyat berdoa kepada pemimpinnya. Pemimpin juga sayang dengan rakyatnya. Dan itulah sebenarnya sebuah contoh kesejukan yang diperlihatkan oleh Rasulullah bersama para sahabat. Tatkala Islam telah dijunjung tinggi, maka Islam akan muncul untuk memberikan pengaturan yang sempurna. Jadi mudah-mudahan marilah kita kembali kepada Islam sebagai sebuah syariat dan Islam sebagai hukum yang tertua di atas permukaan bumi. Saya kira demikianlah, semoga ada manfaat. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.